Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 12 IPS. Mari kita kali ini syukuri keadaan kita karena kita sudah diberikan rahmat, limpahan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan untuk kita belajar materi sejarah kali ini. Ya anak-anak, setelah kita bersyukur, kita wajib menjaga kesehatan di kondisi saat ini ya. Tentunya jangan kemana-mana kalau itu nggak penting banget. Kemudian jangan lupa pakai masker. Terus selalu cuci tangan, jaga kesehatan ya. Semoga kita selalu dilindungi dari mara bahaya, tentunya COVID-19 ini anak-anakku. Oke, di masa pandemi seperti ini anak-anak harus tetap semangat, harus tetap mengumpulkan niat untuk selalu belajar agar setiap harinya anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Di dalam keterbatasan seperti ini kita dituntut untuk kreatif, inovatif, dan anak-anak juga perlu semangat yang luar biasa untuk bisa mendapatkan materi yang tidak harus bertatap muka dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, ini kesempatan kali ini Bu Indah akan menjelaskan materi sejarah peminatan di bab selanjutnya setelah kita kemarin penilaian harian, yaitu sejarah kontemporer dunia. Nah, kenapa anak-anak perlu belajar tentang sejarah kontemporer dunia? Karena dari kita belajar sejarah kontemporer dunia itu, kita bisa memetik pelajaran-pelajaran dan hikmah apa yang terjadi dari berbagai belahan dunia. Nah, misalnya peperangan, perang saudara, kemudian apartheid misalnya, ya, di penindasan satu kaum mayoritas terhadap kaum minoritas ya, maaf. Nah, kemudian dari peristiwa-peristiwa itulah kita akan lebih bijaksana, kemudian kita juga akan lebih mantap dalam bersikap. Oke anak-anakku, kita mulai saja. Kita mulai dari runtuhnya Uni Soviet. Ya, anak-anak pernah mendengarkan negara Uni Soviet. Nah, Uni Soviet pada masa setelah Perang Dunia II itu menjadi negara adidaya, negara besar yang tidak mau ditandingi oleh negara Amerika khususnya ya. Dengan mengerahkan segala kekuatannya, itu Uni Soviet selalu berupaya untuk menampakkan kekuatannya, keeksistensinya. Nah, ini Uni Soviet dengan basic komunis ini juga menanamkan ideologi komunis ke berbagai negara di belahan dunia. Selain itu, Amerika Serikat menanamkan sosialis liberalis di berbagai dunia yang lain juga. Nah, kenapa ini kok Uni Soviet bisa runtuh? Nah, kita lihat latar belakang dari runtuhnya Uni Soviet ya. Nah, di sini latar belakang runtuhnya Uni Soviet, anak-anak bisa lihat di layar ya. Pada waktu Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, ia melontarkan ide tentang pembaharuan melalui glasnost dan perestroika. Nah, anak-anak tahu nggak ini apa itu glasnost dan perestroika? Nah, sistem glasnost atau perestroika ini adalah sistem keterbukaan. Keterbukaan dalam hal apa? Keterbukaan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian perestroika adalah merekonstrukturisasi. Artinya apa? Struktur yang sudah ada itu dirubah dan disesuaikan. Tapi apa yang terjadi? Nanti setelah dilaksanakan, ini tujuannya sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan dari Uni Soviet dalam bidang ekonomi, politik yang dibandingkan dengan negara Eropa Barat yang lainnya ini tertinggal ya kan. Nah, tapi apa yang terjadi nih latar belakangnya runtuhnya Uni Soviet kan sudah ada dua tadi Ibu sebutkan bahwa Uni Soviet itu menerapkan perestroika dan glasnost. Glasnost itu sendiri keterbukaan dan perestroika ini adalah sebuah rekonstruksi. Jadi rekonstrukturisasi. Artinya struktur yang sudah ada itu dirubah kembali, disesuaikan. Nah, kemudian untuk mengejar ketertinggalan, tapi setelah gagasan itu disampaikan, wah ini muncul berbagai pergolakan. Nah, seperti konflik, kemudian
Ada lagi selain konflik juga ada demonstrasi unjuk rasa yang akhirnya Gorbachev ini tidak bisa mengendalikannya. Nah, akhirnya pembaruan dan perubahan yang tadinya dimaksudkan untuk memajukan Uni Soviet tapi justru malah menyebabkan keruntuhan Uni Soviet. Nah, menarik sekali bukan? Karena PAP tapi malah justru menyebabkan Uni Soviet ini semakin merosot. Nah, sebab-sebab runtuhnya Uni Soviet bisa kita simpulkan menjadi 8. Sebab yang pertama adalah sifat totaliter, di mana pemerintahan itu secara maksimal, besar-besaran, secara mengerahkan segala kekuatannya secara total itu untuk menunjukkan kekuatan, untuk merubah tatanan yang sudah ada. Karpe itu untuk kebaikan, tapi ternyata totaliternya di sini tidak sesuai dengan harapan dan akhirnya penyimpangannya besar juga dong ya. Kemudian kemunduran ekonomi yang terjadi di Eropa inilah yang menyebabkan bukan kepercayaan masyarakat semakin meningkat, tapi justru keadaan ekonomi yang memburuk inilah yang membuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan langkah-langkah yang dipakai oleh Mikhail Gorbachev ini juga keliru. Kemudian adanya bubarnya Pakta Warsawa. Anak-anak kan sudah tahu ya, Pakta Warsawa itu adalah fakta pertahanan dari Uni Soviet. Nah, apa yang terjadi kalau fakta pertahanannya ini bubar ya? Semakin lemah tentunya. Kemudian komunisme sebagai doktrin. Nah, dianggapnya di sini komunisme menyimpang dan mendoktrin atau menyebabkan orang itu dipaksa untuk bukan dipaksa untuk percaya, tapi diyakinkan untuk percaya yang nantinya bukan menjadi hal yang menarik lagi ketika itu komunisme. Nah, kemudian banyaknya etnis. Nah, kenapa ini kok banyaknya etnis menyebabkan runtuhnya Uni Soviet? Karena ketika semakin beragam dan tidak bisa mempertahankan kekuatan negara, otomatis ada saja berbagai wilayah yang ingin melepaskan diri dari negara tersebut. Contohnya saja Indonesia yang berpulau-pulau ya kan, bersuku-suku, banyak budayanya, multikultural. Kalau kita itu tidak menjaga persatuan dan kesatuan, pasti ini sangat memungkinkan banyak sekali konflik dan banyak sekali di wilayah Indonesia yang ingin melepaskan diri. Nah, itu yang terjadi di Uni Soviet. Kemudian berkembangnya teknologi. Kenapa kok bisa perkembangan teknologi menyebabkan runtuhnya Uni Soviet? Tentunya bisa banget karena perkembangan teknologi yang ada ini menyebabkan rakyat Uni Soviet merasa tertinggal dengan negara-negara di sekitarnya. Nah, karena merasa tertinggal, menuntut dong sama pemerintah, ayo kita harus punya kemajuan juga dengan negara seperti negara-negara yang lain, gitu. Kemudian lahirnya generasi baru. Nah, ini kaum muda ini yang pengen selalu adanya perubahan, pengen selalu ada perubahan dan pembaruan. Nah, ini golongan muda ini yang move, yang selalu ingin berubah, baik tatanan lama yang tidak sesuai dirubah dan sebagainya. Kemudian kebijakan Gorbachev tentang perestroika dan glasnost ini merupakan kebijakan yang bertentangan dengan komunisme, di mana komunisme di sini adalah suatu kekuatan dari ideologi yang seharusnya tidak perlu kita membuka wawasan membandingkan dengan negara lain atau karena diperbolehkan adanya kebebasan mengkritik kegiatan politik dan sebagainya, akhirnya justru malah membandingkan komunisme karo liberalisme. Nek ngono kuwi apik liberalisme ya semelu liberal wae rasa percaya karo komunis. Karena apa? Bisa membandingkan seperti itu karena diperbolehkan bebas ya, dibebaskan untuk mempelajari kegiatan-kegiatan politik di luar negeri sana dan sebagainya, sehingga akhirnya dianggapnya malah komunismenya yang tidak sesuai di negaranya. Oke, next. Contoh pelaksanaan glasnost dan perestroika. Nah, ini secara nyata yang ada di Uni Soviet seperti apa sih penyimpangan yang diterapkan setelah kebijakan glasnost dan perestroika ini ada. Nah, yang pertama adalah dalam bidang politik. Ini rakyat ini diberi kebebasan tuh untuk mengkritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap salah atau juga boleh menyuarakan pendapat secara bebas. Kalau rakyatnya itu diberi kebebasan untuk mengkritik pemerintah, otomatis ketika pemerintah melakukan kesalahan, pemerintah tidak memenuhi keinginan rakyat, rakyat banyak yang berontak karena dibebaskan ya. Itu sehingga banyak sekali
hal kecil kemudian rakyat itu memberontak, hal kecil kemudian rakyat itu menyuarakan pendapatnya secara apa kayak anarkis, biar diperhatikan, biar pemerintah itu mengambil sebuah tindakan bahkan dengan cara-cara yang tidak sebaiknya, misal seperti itu, pemogokan atau seperti apa. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi nih, rakyat diberi kebebasan untuk berusaha meningkatkan kehidupannya, bebas ya, kita garis bawahi. Kemudian hak kepemilikan sesuatu ini telah diakui dan perusahaan swasta diperbolehkan berdiri. Kalau semakin banyak perusahaan swasta diperbolehkan berdiri, kemudian pemerintah hanya tidak tegas, otomatis negara tersebut hanya akan menjadi konsumtif, bahkan menjadi negara pasar atau konsumen dari produksi luar negeri. Tuh. Nah, dalam bidang sosial budaya yaitu adanya jaminan kebebasan beragama. Kemudian individu boleh menerbitkan, maaf ini salah ketik ya, menerbitkan surat kabar. Nah, nek sak wong iki oleh menerbitkan surat kabar, apa yang terjadi? Iso siji lan siji itu saling menjelekkan. Dan ini terbuka. Kemudian budaya rahasia menjadi budaya terbuka. Ya kan, semakin terbuka saja dengan Glassnode ini. Glassnode kan keterbukaan ya tadi. Tuh. Kemudian upaya perubahan upaya perubahan dalam hal politik masa Gorbachev ini janjinya upaya yang dilakukan adalah untuk tujuan yang baik, tapi pada pelaksanaannya itu ada beberapa halangan yang akhirnya malah justru menumbangkan Uni Soviet. Nah, kebijakan politik apa saja sih yang dilaksanakan pada masa Gorbachev? Nah, yang pertama adalah berusaha meredakan ketegangan internasional dengan bekerja sama dengan adidaya. Nah, dengan Amerika Serikat tentunya ya. Dengan negara-negara adidaya, Uni Soviet berusaha meredakan ketegangan itu dengan mengajak bekerja sama. Nih, ya. Niatnya bagus tuh, biar nggak ada lagi saing-saingan di perang dingin itu loh. Kemudian ya udah deh, daripada kita saing-saingan kita kerja sama. Tapi tentunya dengan begitu otomatis Uni Soviet ada di bawahnya ya kan. Kenapa? Karena bukan mengalah itu kalah, tapi ternyata memang dalam kenyataannya secara ekonomi dan politik Uni Soviet sedang bermasalah. Sehingga meminta bantuan terhadap atau bekerja sama dengan negara adidaya agar tertolong, agar terhindar dari ketegangan itu lagi. Nah, kemudian Gorbachev menarik tentara Uni Soviet dari Afghanistan pada akhir 1988. Nah, ini biar tidak lagi ada konflik, biar tidak ada lagi ikut campur tangan dari Uni Soviet terhadap negara lain yang berkonflik, Uni Soviet menarik tentaranya. Nah, akhirnya tidak lagi ada keterkaitan Uni Soviet terhadap upaya-upaya negara lain. Misalnya negara Indonesia butuh bantuan Uni Soviet karena Indonesia diserang sama Malaysia, misalnya seperti itu ya. Ini Uni Soviet sudah tidak memberikan bantuannya lagi karena agar Uni Soviet ini juga menjaga ketertiban dan perdamaian internasional. Kalau bisa diselesaikan secara dua negara atau bilateral gitu. Kemudian mengizinkan pembubaran Pakta Warsawa. Nah, Karpe dibubarkannya Pakta Warsawa itu biar tidak ada saing-saingan lagi antara NATO atau Amerika. Nah, ternyata malah justru dianggap Uni Soviet itu lemah. Ya, kemudian beliau meninggalkan superioritas komunisme Uni Soviet. Akhirnya tidak lagi Uni Soviet menjadi negara yang superioritas atau tidak menjadi negara yang hebat lagi. Tuh. Karena ya itu tadi seharusnya sebenarnya untuk terciptanya kedamaian internasional. Nah, selanjutnya upaya perubahan dalam perekonomian ya bekerja sama dengan adidaya tadi, kemudian meminimalisir terjadinya perang dingin, kemudian Gorbachev juga membuat larangan-larangan mengenai akses dunia luar ya, kemudian juga ada perusahaan asing diundang untuk menambah ekonomi Uni Soviet, menanam modal. Ini untuk memperbaiki ekonomi juga ada diskusi tingkat tinggi antara Uni Soviet dengan Amerika ya agar menjadi semacam hubungan yang lumrah, hubungan yang baik-baik saja gitu dianggapnya. Nah, kemudian juga di
sini juga Sergeyevich Gorbachev adalah seorang politikus Rusia dan pemimpin Uni Soviet periode 95 hingga bubarnya tahun 91. Nah,